Demi menjadi anggota Korps Bayangkara, Richard berkali-kali ikut tes selama 4 tahun. 4 kali tes Bintara dan terakhir tes Tamtama. 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado. Tak disangka, tugas Richard sebagai ajudan Sambo ternyata membawanya pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Awalnya dihujat, namun kini banyak yang membela. Ia adalah Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, seorang anggota Brimob Polri yang direkrut menjadi sopir mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Namun siapa sangka, tugas Richard sebagai ajudan perwira bintang 2 justru berujung petaka. Ia terjerat kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga dituntut 12 tahun penjara. Tanpa berlama-lama, mari kita simak rekam jejak Richard Eliezer, eksekutor penembakan Brigadir Yosua di ohbegitukompas.com. Sekilas sosok Richard Eliezer memang seperti masyarakat pada umumnya. Ia adalah pria berdarah Manado, Sulawesi Utara yang lahir di keluarga yang cukup sederhana. Pemuda kelahiran 14 Mei 1998 ini memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai sopir, sementara sang ibu adalah seorang aktivis gereja. Namun, di balik keterbatasannya, semangat juang Richard tak bisa dipandang sebelah mata. Demi menjadi anggota Korps Bayangkara, Richard berkali-kali ikut tes selama 4 tahun. Terhitung mulai tahun 2016, ia mulai mengikuti tes untuk golongan Bintara. Namun, hingga 2 tahun berselang, Richard tak kunjung mendapat hasil yang ia harapkan. Tak mau membebani keluarganya, ia lantas mengisi waktu luangnya dengan menjadi sopir di sebuah hotel di Manado tempat dia tinggal, sembari mencoba peluang lain yakni seleksi Tamtama. Hingga pada tahun 2019, mimpi Richard dan keluarganya akhirnya menjadi nyata. Richard dinyatakan lolos tes Tamtama dengan mendapat peringkat 1 di Polda Sulawesi Utara. Setelah menjalani 4 kali tes Bintara dan terakhir tes Tamtama, yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali-kali dari tahun 2016 hingga 2019, 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Setelah keempat kali saya mengikuti tes, akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit Brimob untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Singkat cerita, Richard pun mulai menjalani tugas pertamanya di kepolisian. Tepatnya 30 Juni 2019, Richard meninggalkan Manado untuk menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Korps Brimob Polri Watu Kosek, Pasuruan, Jawa Timur. Richard yang telah selesai menempuh pendidikan kemudian mendapat berbagai tugas penting. Ia mengungkap, tugas pertamanya setelah lulus pendidikan Tamtama Polri adalah Satgas Operasi Tinombala, Poso, selama 7 bulan sebagai navigator darat. Selain itu, Richard ditugasi di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020. Pada Januari 2021, Richard juga ikut andil dalam evakuasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan kemudian bergabung di Resimen 1 Pelopor, Cikeas, Jawa Barat.
Tak hanya itu, hingga September 2021, Richard juga aktif berkegiatan di Resimen 1 Pelopor. Ia bahkan tercatat sebagai pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor yang bertugas melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. Berkat ketekunannya, tak ayal, Richard kemudian terpilih menjadi sopir Verdi Sambo yang ketika itu berpangkat Inspektur Jenderal dengan jabatan Kadif Propam. Ia pun resmi bergabung ke Divisi Propam Polri per November 2021. Menjadi sopir Verdi Sambo memang bukanlah perkara mudah bagi Richard. Ia tentunya menanggung beban mental mengingat atasannya bukanlah pejabat Polri biasa. Kala itu, Sambo merupakan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau bisa dikatakan polisinya polisi. Bukan hanya itu, dari segi kepangkatan, Richard pun kalah jauh dari sang atasan. Richard yang berpangkat Bayangkara II atau Barada memiliki jarak 19 pangkat di bawah Verdi Sambo yang kala itu Inspektur Jenderal. Maka tak heran, ia pun harus tunduk pada seorang Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo. 8 bulan bekerja dengan Verdi Sambo, insiden tak terduga akhirnya terjadi. Tak disangka, tugas Richard sebagai ajudan Sambo ternyata membawanya pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo yang selama ini telah ia percaya, justru dengan sadisnya membunuh anak buahnya sendiri yang merupakan rekan sesama ajudan bagi Richard. Bukan hanya itu, Richard yang awalnya berniat tulus mengabdi justru terseret kasus pembunuhan gara diminta sang atasan untuk menjadi eksekutor. Alhasil, Richard pun kini didakwa pasal 340 KUHP dengan tuntutan hukuman penjara 12 tahun. Bukan hanya itu, karir kepolisian yang telah susah payah ia raih juga terancam hilang. Kini, Richard hanya bisa berharap agar majelis hakim bisa memberikan vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa. Itu dia ulasan soal rekam jejak Richard Eliezer. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.